Kalau misalnya abang dikasih amanah oleh masyarakat Flores Timur untuk memimpin daerah, apa yang akan abang lakukan? Ya, yang pertama ingin mengumpulkan semua potensi, baik itu potensi budaya, baik itu potensi ekonomi, baik itu potensi politik, baik potensi sosial, semua potensi dikalkulasi. Yang kedua, saya ingin menggerakkan pemudanya. Pemuda terus ya, Pak? Iya, selalu anak muda itu dia punya loncatan besar, dia punya mimpi besar, hanya mau nggak digerakkan gitu. Kalau kita mau menggerakkan anak muda ini, tunggu waktu dia setahun aja itu kita udah luar biasa lah. Nah, anak muda kita itu dia selama kita mau kejujuran untuk mengatakan bahwa, adik-adik, teman-teman anak muda, anggaran pendapatan belanja kita itu hanya 1 triliun lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam Enfol Show. Seperti biasanya, kita akan diskusi dan bicara tentang bagaimana sih kita membangun bangsa dan negara, mulai mungkin dari daerah hingga ke pusat tentunya. Dan pada kesempatan kali ini coba kita angkat tentang membangun Indonesia dari Flores Timur. Sudah hadir bersama-sama dengan kita anak muda dari timur, dari Flores Timur tentunya, yang akan berbicara yaitu Bang Muhammad Hussein DB. Bagaimana kabarnya, Bang? Sehat, alhamdulillah, syukurlah. Ya, sehat, alhamdulillah. Jadi akan kita dengarkan bagaimana pikiran-pikiran beliau, coba kita gali, dan bagaimana sih membangun Indonesia dari Flores Timur. Kebetulan juga beliau juga seorang penulis ya, yang sudah merilis beberapa buku tentang bagaimana membangun Indonesia dari Flores Timur. Langsung saja nih. Gimana, Bang, tentang konsep-konsep tersebut? Ya, pertama terima kasih. Saya merasa terhormat bersama anak muda YouTuber ya, yang terus mengembangkan diri, Mas Noval. Ya, Banda. Anak muda yang hijrah dari kampung lalu kemudian berikhtiar ke Jakarta, berkuliah, mencari ilmu yang itu sesuatu yang mahal bagi anak-anak kampung. Tapi kemudian Mas Noval ingin menetaskan itu dan ingin menguji dirinya bahwa sesungguhnya kita anak muda ini bisa melakukan sesuatu yang besar. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin meluangkan waktu untuk berdiskusi, apalagi bicara soal eksistensi, bicara soal rekam jejak, bicara soal apa yang sudah kita lakukan, bicara soal mimpi masa depan, bicara soal kita mau melihat Indonesia ke depan itu seperti apa. Karena dalam semua kerangka itu sesungguhnya kembali kepada sejauh mana kita melakukan quantum action ya. Loncatan aksi kita yang kemudian itu memberikan kesempatan bagi kita bahwa kita bisa melihat masa depan itu seperti apa dalam rangka untuk kemudian kita menetapkan langkah sekarang ini. Jadi dari persiapan hari ini menentukan ke depan seperti apa. Apapun yang kita lakukan hari ini itulah potret kita ke depan. Jadi kalau hari ini misalnya kita berjibaku untuk mengeksplorasi pikiran pengetahuan kita itu lebih kencang, maka 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan kita bisa memastikan bahwa Indonesia akan seperti ini. Sebaliknya kalau misalnya kita mengkerdilkan pikiran kita dalam kerangka untuk kemudian ya sudahlah, yang penting saya bisa makan, saya bisa belajar, saya bisa ini, saya bisa itu, tidak akan terjadi perubahan. Betul, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan juga akan kita ketemukan bagaimana kita itu pada saat itu. Oleh karenanya, kalau bicara misalnya kenapa kemudian saya menulis banyak buku ya, ini sudah mau ke-5 buku. Buku ke-5. Buku ke-4 saya itu bicara soal novel, tapi buku yang ketiga itu saya tulis tentang membangun Indonesia dari Flores Timur. Kenapa saya mengangkat membangun Indonesia dari Flores Timur itu? Karena itulah letak dasar mimpi yang kemudian harus saya lakukan. Mimpi seorang anak perantau yang berjuang di ibu kota untuk yang orang katakan bahwa orang yang sudah ke Jakarta itu melupakan daerahnya. Ternyata abang tidak seperti itu, tapi punya mimpi
bukan hanya dapat mendapatkan ibu kota, tapi juga bagaimana bisa memberikan warna tersendiri bagi daerah. Harus, karena ketika kita eh, berjibaku dengan orang-orang cerdas itu, kita juga harus minimal kalau mereka baca sehari cuma 1 lembar, kita minimal 10 lembar, 20 lembar, 30 lembar bacaan. Iya, iya. Supaya kita bisa atur ritme kompetisi itu. Dan ketika kita mencoba untuk melacak, ternyata kalau kita kembali sedikit kepada bagaimana perjalanan kita, misalnya beberapa menteri periode kemarin itu menggalakkan untuk kemudian makan ikan begitu ya, tiap hari. Iya, iya. Kita anak daerah itu hampir udah sejak kapan kita makan ikan? Iya, Udah iya. sejak jauh hari kita makan ikan. Setiap hari itu kayaknya makanan, Setiap hari kita makan makanan ikan. ini kan Dan itu wajib. dianggap bahwa itu membuat kompetensi kita baik. Artinya kalau misalnya landasannya makan ikan, harusnya orang yang timur itu orang Lebih luar cerdas biasa, lagi. lebih cerdas. Karena ikannya bukan langsung ikan langsung. Maka ketika diuji bahwa kemudian karena kita bisa melakukan ekspansi lebih jauh misalnya begitu ya, punya kesempatan kita bisa hijrah untuk kemudian mengambil pendidikan di luar daerah kita, lalu kemudian terus berelaborasi dengan orang-orang yang punya kompetensi baik. Kita ingin begini mengatakan bahwa mereka saja sih bisa begitu, artinya kita harusnya lebih bisa karena tadi makan ikan. Kita nggak bisa kan, padahal banyak orang yang quote unquote ya, mengidentifikasi bahwa teman-teman timur itu secara kompetensi di bawah rata-rata ya. Tapi ketika kita mencoba untuk melacak, mencoba untuk menguji kompetensi kita enggak kalah gitu. Cuma kita hanya berani aja ya. Iya, mungkin tidak punya kesempatan. Oh, iya. Mungkin doktrin yang terlalu berlebihan karena memang selama ini kita hidup terbatas misalnya ini. Mungkin jaringan kita kurang misalnya waktu itu. Tapi sekarang ketika jaringan terbuka, kesempatan terbuka, lalu kemudian kita punya kesempatan untuk berkompetisi dengan teman, kita nggak kalah. Baik. Ini Bang, sebelum agak jauh ke sana, saya coba ingin tanya yang ini mungkin ditunggu oleh para pemirsa tentunya. Abang ini kan menulis buku tentang membangun Indonesia dari Flores Timur. Nah, apa sih yang menjadi dasar pikiran sehingga abang harus menulis itu? Apa keunikan dari Flores Timur dan apa tantangan-tantangan di sana? Ya, buku ini sebenarnya cukup lama saya menyusunnya. Jadi tulisan di dalam buku ini sebenarnya kajian tentang tulisan saya di koran soal kritik terhadap bagaimana anak-anak muda untuk kemudian harus bangkit. Lalu kemudian politik juga di sana. Saya menulis juga opini tentang pendampingan terhadap pengawas pemilu misalnya begitu. Lalu kemudian kritik terhadap bagaimana pemimpin masa depan itu saya pengen yang punya kompetensi yang cukup, yang punya keterlibatan yang oke terhadap anak-anak muda gitu. Karena loncatan anak muda yang begitu banyaknya di kita itu karena tidak ada pendampingan, maka Flores Timur. Ya, maka anak-anak muda itu habis sekolah SMA memang terkungkung dalam kondisi itu. Misalnya setelah SMA, ya syukur-syukur dia bisa PNS, syukur-syukur dia bisa ke nelayan, syukur-syukur dia bisa bertani, tapi itu kan juga terbatas. Ujung-ujungnya anak-anak muda merasa bahwa seakan-akan dunianya hanya itu. Dunianya sempit aja, nggak bisa sempitnya di situ. Ujung-ujungnya lagi mereka bereforia dengan minuman keras misalnya begitu, kemudian urak-urakan, kemudian perkelahian. Saya tidak ingin kondisi ini terlalu lama. Karena kita bisa rugi banyak kesempatan terhadap anak muda yang punya potensi yang hebat itu, lalu kemudian didampingi untuk bisa dia bermimpi besar lah. Kita kan bisa melakukan itu. Untuk mendampingi ini bagaimana Bang konsepnya ini? Ya, saya sedang punya program misalnya di setiap kampung itu misalnya kita berikan anak-anak muda 5-10 orang, kita biayai misalnya dia berdiskusi, lalu kemudian menginginkan pemimpin yang keren, mereka berdiskusi, minimal mereka tidak tidak diberikan ruang mengintimidasi pikiran mereka sendiri. Minimal mereka dialihkan untuk kemudian tidak urak-urakan. Minimal mereka tidak diberikan ruang untuk bereforia yang tidak positif misalnya. Minimal kita geser mereka ke hal-hal yang produktif. Minimal diarahkan supaya ada kegiatan-kegiatan yang produktif yang bisa menghindari ya
kekhawatiran kita bersama, yaitu bisa kenakalan dan lain seterusnya. Padahal kan semua adalah aset ya Bang ya, Betul, aset daerah. betul. Kalau kita lacak lebih jauh misalnya Mas Noval, anak-anak timur, misalnya Maluku juga, kemudian Papua juga, misalnya NTT juga, itu banyak anak-anak yang pandai menulis. Kalau lacak di nasional ini, wartawan-wartawan itu anak-anak timur cenderung wartawan. Wartawan itu kan punya kecerdasan yang hebat, lobbynya juga baik. Artinya kan Iya, iya. kompetensi itu kemudian bisa dilacak. Sudah dimiliki kan? Sudah kita miliki, hanya bagaimana mengelaborasi dari apa namanya parsial ini masing-masing ini, lalu kemudian orang yang udah punya apa namanya kompetensi cukup, ya mengkampanyekan bagaimana caranya untuk jalur yang sudah diambil itu diikuti oleh anak muda. Ya, memang salah satu elemen dasar atau komposisi untuk membangun daerah juga ini memang terletak juga pada anak muda ya. Sehingga kebijakan itu harus diorientasikan bagaimana bisa mendampingi anak-anak muda supaya misalnya ketika lulus sekolah tidak punya pikiran sempit, karena kan sudah berhenti sampai di situ. Betul, Inilah pikiran Bang DB yang sangat luar biasa. Di sisi lain Bang, kalau kita lihat ini, kalau untuk daerah timur ini kan Bang, mungkin juga masuk Flores Timur juga atau NTT misalnya, masih menjadi salah satu bagian daerah termiskin Indonesia. Bagaimana Bang melihat ini? Iya, kalau kita melacak 5-10 tahun terakhir ini sebenarnya standarisasi miskin itu juga sempat kita menjadi ruang diskursus ya. Karena kalau kita lihat di NTT, hampir di semua rumah dia punya motor. Hampir di semua rumah dia makan dengan begitu begitu nyantainya begitu. Meskipun ada standar-standar kemiskinan yang yang secara nasional dia punya kalkulasi ini ya, kalkulasi akademis ya, kuantitatif ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa kita tidak pernah karena kemiskinan yang kita punya lalu kemudian kita mengatakan kita keluar dari Indonesia, enggak juga. Iya, masih tetap cinta. Kalau mau lihat cinta negeri ini, ya lihat orang-orang yang selama ini misalnya belum diperhatikan secara secara baik begitu ya, belum diperhatikan secara total terhadap. Kalau kita lihat misalnya udah hampir 100 tahun nih kan misalnya Indonesia merdeka begitu, tapi bagaimana anak-anak kita yang sampai saat ini ya bisa dibilang bertahan untuk terus mengatakan hormat kepada bendera merah putih. Merah putih. Bagaimana kemudian Pancasila menjadi sesuatu yang dahsyat di daerah kita misalnya. Bagaimana bicara soal perbedaan-perbedaan kita misalnya. Kalau mau lihat perbedaan di timur itu luar biasa. Perbedaannya sangat majemuk lah gitu. Sangat majemuk. Kalau bicara soal misalnya sentimen agama, anggaplah di sana itu misalnya kita Mas Novel paham lah bahwa berdampingan antara Kristen, Muslim, kemudian Hindu, Buddha, semua agama biasa aja. Udah biasa. Sangat biasa. Jadi sangat biasa. Potret-potret tentang nilai persaudaraan, kebersamaan harusnya belajar di sana ya Bang ya. Iya. Jadi kalau mau lihat karakter bangsa secara implementatif anggaplah, bukan konsep-konsep yang sedang dibahas di elit ya, tapi praktek tentang nilai itu kita temukan gitu. Kalau mau lihat di daerah, senyumnya itu senyum yang begitu tulusnya anak-anak itu. Nah, makanya ini ada nggak sih misalnya kewaesan pejabat publik, kewaesan orang-orang yang kemudian menyusun bangsa ini supaya lebih baik, punya perhatian lebih bahwa kalau mau mengangkat daerah-daerah tertinggal anggaplah 3T itu ya programnya juga harus seimbang. Kalau di pusat ini dikasih 10% anggaplah, maka di pinggir itu harusnya 20%, 30%, 40%, 50%. Kalau mau seimbang. Betul, berarti harus ada kebijakan pusat juga ya Bang ya? Yang memang... Pasti. Tapi begini Bang, saya terlepas daripada kebijakan pusat. Kalau kita lihat argumentasi dan pendapat Bang DB tadi sudah sangat luar biasa. Nah ini, Bang DB kan sebagai anak muda yang di ibu kota, yang berdatang merantau, kemudian pastinya sudah tadi sampaikan punya kecintaan untuk membangun daerah. Kalau misalnya Abang dikasih amanah oleh masyarakat Flores Timur untuk memimpin daerah, apa yang akan Abang lakukan? Ya, yang pertama ingin mengumpulkan semua potensi, baik itu potensi budaya, baik itu potensi ekonomi, baik itu potensi politik, baik potensi sosial, semua potensi dikalkulasi. Yang kedua, saya ingin menggerakkan pemudanya. Pemuda terus ya? Iya, selalu anak muda itu dia punya loncatan besar
dia punya mimpi besar, hanya mau nggak digerakkan gitu. Kalau kita mau menggerakkan anak muda ini, tunggu waktu dia setahun aja itu kita udah luar biasa lah. Nah, anak muda kita itu dia selama kita mau kejujuran untuk mengatakan bahwa, adik-adik, teman-teman anak muda, anggaran pendapatan belanja kita itu hanya 1 triliun lebih. 1 triliun itu udah menggaji langsung kepada misal PNS itu udah sekitar 400-600 miliar. Tinggal 400 miliar. 400 miliar sudah dibagi ke ke dinas-dinas kecil. Tapi apakah tidak ada kesempatan lain bahwa kemudian kita berjibaku untuk bersama-sama mau mencintai negeri ini dengan atau mau mencintai daerah kita ini dengan kebiasaan yang kita punya. Saya bisa juga mengirimkan anak muda dia pergi ke kabupaten kota lain. Anggaplah indeks pembangunan manusia sekarang misalnya yang paling tinggi Jakarta Selatan. Atau misalnya kita mau agak lebih agak lebih pertengahan misalnya Jogja. Atau mau agak ke Bandung dikit. Kita lihat anak-anak muda di Bandung itu kreativitas mereka membuat UMKM yang jualan, mau buat penghasilan kecil-kecilan, itu berjalan. Kita bisa kirim mereka misalnya 5-10 orang di beberapa tempat mereka belajar, balik kita kasih mereka usaha untuk kemudian berjalan. Saya kira itu bisa memberikan kesempatan. Satu. Kedua, eksplorasi soal tadi potensi mereka bisa menulis. Bisa nggak sih dari kekuatan menulis itu kita buat di daerah kita di Flores Timur menjadi kota penulis. Branding terhadap kepentingan daerah yang harus sama-sama ini, nggak bisa bupati sendiri. Apalagi memang di daerah-daerah timur itu juga dicap sebagai daerah yang minim literasinya ya Bang ya. Itu. Lewat ini bisa dikembangkan ya Bang. Itu. Meyakini itu? Iya, sangat bisa. Saya udah menyusun minimal tiga kerangka pelatihan buat anak-anak muda di Flores Timur. Ya, satu, lengkap ini ternyata. Ya, saya ingin anak muda itu saya melatih mereka ingin public speaking. Ya, public speaking. Soekarno itu public speakingnya keren banget. Dan itu juga beliau menyusun bagaimana Pancasila lahir di daerah Ende itu harusnya menjadi nilai yang besar buat anak muda kita. Saya pengen anak muda kita, Timur secara keseluruhan, saya menemukan bahwa ketika menyampaikan pesan itu emosionalnya tinggi. Kadang-kadang menyampaikan sesuatu itu maksudnya baik, tapi orang ketemunya nggak baik. Karena menyampaikan. Iya, karena how to speak-nya. Iya, betul. How to speak-nya. Kadang lobby kita itu nggak ketemu. Orang, sorry ya, ini bicara soal psikologi ya, tetapi begini, ketika kita lobby orang untuk kemudian kepentingan kita itu, orang melihat face kita aja udah nggak menarik, apalagi nggak punya retorika yang baik untuk menyampaikan pesan. Betul. Poinnya adalah bagaimana kemudian melatih mereka public speaking yang oke. Dan itu harus dilatih, harus dipraktekkan, karena kita mungkin budaya lama ya, ketika kita terlalu cerewet ngomong itu dianggap anak nakal. Padahal diantaranya itu bagian penting yang kemudian melatih kita bagaimana how to speak well ya. Bagaimana berbicara yang keren. Lalu pelatihan yang kedua sebenarnya kalau kita mau lacak potensi yang anak-anak muda miliki itu, saya sempat melacak misalnya RPJMD kabupaten kota. Ya, Salah satu persoalan yang mendasar adalah bagaimana laporan yang keren lah. Bayangkan pemerintah saja membuat LPJMD itu banyak typonya. Typo itu misalnya A-nya kurang atau D-nya kayak gitu loh. Itu kan sesuatu yang bisa terjadi seperti itu ya. Itulah. Tapi apakah kemudian ini menjadi fakta yang kita iakan? Enggak juga. Harus diselesaikan. Betul. Maka ada pelatihan bagaimana pelayanan pemerintah yang baik begitu ya. Harus dilatih. Memang kadang-kadang kita tidak, masalah itu tetap selalu akan ada. Tapi tentang bagaimana how to finish, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu yang paling penting ya Bang ya. Ya. Kemudian yang ketiga, kita itu konfliknya tinggi. Jadi kadang-kadang persoalan yang sederhana di daerah itu menjadi hal yang besar. Misalnya konflik tentang senyum. Kadang kita senyum orang nggak baik pun orang merasa tersinggung. Padahal itu sesuatu yang sederhana. Ya kan? Satu. Kedua, misalnya teman-teman politisi, anggaplah. Ketika jalan tidak tegur sama orang lain, itu menjadi soal yang besar. Ya, jadi konflik-konflik seperti ini menurut saya sebenarnya bisa kita atur, dan saya optimis bahwa keterlibatan pemerintah terhadap kepentingan daerah itu bisa berjalan selama kita terbuka. Saat ini menurut saya jadi evaluasi lah, tapi
bagaimana touching pemerintah terhadap terhadap Iya. anak-anak kita itu harus dilakukan. Karena sekat misalnya kita itu kan karena mungkin terlalu menghormati pejabat sehingga lebih kepada takut. Padahal itu peluang yang bagus buat anak muda. Hey, saya sekarang sudah jadi bupati. Untuk menjadi bupati itu saya melakukan A, B, C, D. Iya, ya. Silakan ikuti sambil didampingi. Tapi itu kan sekarang tergantung juga pada pemimpinnya tentunya kan, ke pemimpin daerah misalnya. Sometimes itu kan kadang-kadang itu kan mereka punya framing atau rasa takut dengan pejabat daerah karena memang pejabat daerah kadang-kadang juga tidak membuka ruang. Itu makanya itu yang Iya. saya bilang bahwa sekatnya terlalu tinggi. Sekat antara antara pejabat dengan masyarakat terlalu tinggi. Saya nggak tahu apakah misalnya ketakutan pemerintah terhadap kalau misalnya masyarakat kita itu vokal itu menjadi ancaman buat pemerintah. Saya nggak tahu. Tapi bagi saya justru ini kesempatan bagi kita untuk memberikan ruang kepada publik untuk mengatakan bahwa hey, Flores Timur itu punya kita semua loh. NTT itu punya kita semua. Saya layak untuk membedah. Saya layak untuk mengkritik. Kritik untuk apa? Kritik untuk membangun. Termasuk ketika Abang nanti diamanahkan jadi seorang pemimpin Flores Timur, Harus. ketika dapat kritikan Harus. akan seperti itu. Harus. Iya. Kita Harus. akan menyaksikan itu argumentasi dari beliau yang kedepannya penuh dengan narasi-narasi yang pokoknya kontemporer dan narasi yang baik untuk membangun daerah. Lanjut Bang. Ya, kenapa demikian? Karena orang ketika marah terhadap sesuatu itu kan dia pertama ingin tahu, ingin terlibat. Kalau misalnya masyarakat ingin mau terlibat, masa dilarang? Dia mau terlibat, ingin terlibat ngurusin daerah Karena cinta daerah. karena cinta, harusnya diapresiasi dong gitu. Harusnya. Bila perlu misalnya siapkan ruang, siapkan tempat terbuka, belajar bagi anak-anak untuk kemudian kritik di situ. Sejauh ini bagaimana pengamatan Abang tentang semua itu? Saya merasa Di Flores Timur. ya saya merasa belum seterbuka itu. Belum seterbuka itu. Mungkin masih ada jarak antara rakyat Flores Timur dengan pemimpin daerah. Ya, saya ingin mengatakan bahwa setiap pemimpin pasti punya pasti punya pola, pasti punya cara, pasti punya kebijakan. Silakan saja. Tapi ketika suatu kesempatan Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk kemudian memimpin, saya ingin melakukan itulah, ingin melakukan keterbukaan, kesempatan kepada anak muda untuk rasa memilikinya itu diekspresikan, supaya sebenarnya pemerintah akan terbantu, sangat terbantu kalau misalnya masyarakat, anak muda melibatkan diri, ingin partisipasi itu dahsyat. Dan yakinlah bahwa kalau ini bisa dilakukan 5-10 tahun ke depan itu kita melihat, saya berkeyakinan Flores Timur itu atau NTT secara keseluruhan atau Timur secara keseluruhan itu dia udah bisa akan naik minimal indeks pembangunan manusianya. Siap, baik. Luar biasa tadi apa yang banyak sekali sudah diceritakan dan diulas oleh Bang DB tentang bagaimana membangun Indonesia dari Flores Timur tentunya. Dan salah satu kekuatan utama adalah bagaimana anak muda dapat diperhatikan. Sinergi antara pemerintah dan anak muda itu harus tetap dilakukan tentunya. Dan kita lihat pikiran-pikiran beliau ini sudah sangat layak, sangat fit and proper menjadi seorang pemimpin, ya kan? Dan beliau pikiran-pikiran beliau seperti semuanya hampir aset semua tentunya untuk membangun daerah. Kita doakan semoga agenda-agenda beliau ke depan itu semoga semuanya lancar ya tentunya, dan niat baik segala nawaitu yang bagus-bagus ini dapat menjadi bagian daripada landasan perjuangan beliau untuk membangun daerah tercinta yaitu Flores Timur tentunya. Itulah barangkali yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini, dan sekali lagi kita doakan ya beliau ini semoga sehat-sehat selalu, ke depan semakin sukses, dan apapun yang beliau lakukan semoga dilancarkan. Amin. Ya, sekian ya, kita jangan lupa untuk tetap mendukung channel Info Show dengan tetap dengan selalu like, comment, share, dan subscribe, dan apapun yang bisa saudara-saudara lakukan. Sekian, terima kasih Bang DB sudah hadir Bang. Terima kasih ya. Sehat selalu Bang. Thank you buat semua ya. Thank you. Kita berjumpa dalam Info Show yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.